Yahudi ini bangsa yang paling biadab, jangankan manusia biasa, Nabi pun dibunuh, dibantai oleh Yahudi. Ada satu kelebihan yang dilebihkan Allah kepada mereka adalah intelektual, intelijensi. Makanya kita jangan heran kalau Yahudi memberontak begini, tidak ada tujuan lain kecuali mencaplok tanah. Dan ini bukan persoalan Islam dan Yahudi. Tiga agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Begitu disampaikan oleh Nabi Isa, mimbadismuhu Ahmad, akan datang Rasulullah Ahmad bin Abdullah, Yahudi menolak. Dari sini mulai terjadi persoalan. Bangsa yang tidak punya 1 sentimeter pun tanah, nomaden, tahu nomaden? Nomads, pengembara, dijadikan budak selama 400 tahun di tanah Mesir. Allah tolong mereka dengan menghadirkan Musa alaihissalam, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Adakah mereka beriman kepada Allah? Enggak ada satupun sampai hari ini. Padahal pengakuan mereka itu sama agama mereka dengan Islam. La ilaha illallah, Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, bahwa Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh Ehad. Apa Ehad itu? Sama dengan bahasa Arab Ahad, Ahad. Jadi dia mengakui keesaan Allah, tapi tidak mau mengakui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini persoalan. Timbul kecemburuan, timbul dendam, timbul iri hati. Kebetulan yang berdekatan dengan dia adalah Palestina. Ini yang jadi sasaran tembak selalu. Kenapa Yahudi kuat? Karena Allah melebihkan dengan kecerdasan intelektual mereka. Dan kebetulan komunitas populasi Yahudi ini yang paling banyak berdiam di Amerika. 51% orang Yahudi berdiam di Amerika. Di Yerusalem, di Israel hanya 30%. 19% lainnya itu adalah bangsa bukan Yahudi. Makanya ibu bapak perhatikan di dalam Al-Baqarah, Islam tidak pernah menolak semua nabi yang diutus oleh Allah, karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah sama ajarannya dengan Islam. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi orang Muslim itu mengakui semua nabi yang diutus Allah. Ayat inilah yang mendorong kami sekeluarga, istri dan anak, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya perhatikan orang Israel itu sudah lama. Mereka meratap di tembok ratapan, tanduk kepala mereka di tembok itu yang dulunya dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, panjangnya 500 meter, sekarang tinggal 60 meter. Itu yang disebut dengan tembok ratapan. Di sebelahnya ada Dome of the Rock, batu yang melayang. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Ini sejarah yang sangat kuat yang bertalian dengan fakta-fakta kesucian para nabi. Bahkan di basement bawah di Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis, Nabi kita Muhammad SAW pernah memimpin solat dan dihadiri oleh 124.000 nabi. Ini sangat bersejarah. Ini yang mau diambil pelan-pelan oleh orang Yahudi, bangsa biadab ini. Amerika yang berbicara baru dia dengar. Sampai hari ini Joe Biden belum berbicara. Tidak ada yang mau bisa bicara kepada Yahudi kecuali Joe Biden, Presiden Amerika. Makanya kita lebih baik kemarin Donald Bebek. Kalau Donald Bebek dia tipu makan Yahudi. Jangan ibu bapak pikir Donald Trump itu anti-Islam. Tidak, itu hanya siasat politik Donald Trump. Yang bahaya ini Joe Biden. Apa di balik peristiwa ini? Di balik peristiwa ini, justru bagi saya pribadi, kita analisa sendiri, kita camkan sendiri,
terkait dengan perkembangan Islam di Amerika dan Eropa. Ini merupakan kejatuhan Yahudi untuk terakhir kali. Di perang terakhir, kalau jatuh kali ini, maka bangsa Yahudi tinggal nama. Amin ya Rabbal. Kebangkitan Islam akan terjadi. Di mana? Di Eropa dan Amerika.